Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wahyu Ervalisa, NIM 119106239662. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi. Dua ini dapat kita amati bahwa terjadinya antrian BBM. Setelah kita amati gambar pada slide kedua ini, dari slide sebelumnya itu menunjukkan realitis kelangkaan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kelangkaan ini merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Pembahasan pada konsep dasar ilmu ekonomi ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua pembagian ilmu ekonomi, dan ketiga prinsip ekonomi, dan yang keempat motif ekonomi. Pertama, pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga, sedangkan nomos yaitu aturan atau peraturan. Jadi secara garis besar dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti mempunyai kebutuhan. Oleh karena itu dapat kita definisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan seperti barang dan jasa. Adapun pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, salah satunya menurut Profesor Paul A. Samuelson. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang dan masyarakat membuat pilihan atau tanpa penggunaan uang, menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai golongan individu dan masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, sedangkan teori ekonomi ini terbagi menjadi 2, yang pertama ekonomi makro dan yang kedua ekonomi mikro, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang permasalahan, kejadian, dan peristiwa ekonomi berdasarkan fakta atau kenyataan yang sesungguhnya. Contohnya, pada bulan Juni 2013, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 28,7 juta jiwa atau sekitar 11,37% dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59% atau sebesar 1,6 juta jiwa. Yang kedua, ekonomi teori. Ekonomi teori ini merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi makro. Ekonomi makro ini membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi sebagai suatu keseluruhan. Analisisnya bersifat global sehingga tidak memerhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Objek material dalam ekonomi makro dimulai dari mempelajari susunan perekonomian dari segala segi. Dalam ekonomi makro, apabila kita membicarakan permintaan, maka yang dimaksud adalah permintaan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, ekonomi mikro. Secara khusus membahas tentang cara bekerjanya sistem ekonomi secara partikular. Objek materialnya adalah perorangan atau perusahaan satu persatu atau harga untuk satu jenis barang tertentu. Antara ekonomi makro dan ekonomi mikro mempunyai hubungan yang sangat erat karena apa yang dibahas pada dasarnya sama.
Perbedaannya terletak pada bagaimana membahasnya atau objek formalnya. Materi ekonomi mikro berkenaan dengan prinsip-prinsip yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan sebuah perusahaan, sedangkan ekonomi makro ini berkenaan dengan kebijakan suatu negara dan masyarakat yang sifatnya menyeluruh serta hubungannya dengan dunia luar. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan terapan dari teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Berkenaan dengan spesialisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus, menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, manajemen perusahaan, ekonomi internasional, dan pertanian, serta lain-lainnya. Materi ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan sejumlah tertentu sarana atau alat-alat produksi yang dimiliki dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi ini dapat dilakukan dengan cara membuat barang atau jasa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan perdagangan ini merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari kegiatan jual beli barang atau jasa. Materi yang terakhir adalah motif-motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif terbagi menjadi 2, yaitu motif intrinsik. Motif intrinsik ini adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang timbul atas kemauan sendiri. Contohnya, Rini memakai kacamata karena matanya sudah tidak normal. Yang kedua, motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah keinginan melakukan tindakan ekonomi yang didorong oleh lingkungan atau orang lain. Contohnya, Dian membeli celana jeans karena ingin mengikuti mode. Macam-macam motif ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, motif individu dan motif perusahaan. Motif individu ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif mencari kekuasaan ekonomi. Yang ketiga, motif mencari penghargaan. Yang keempat, motif sosial. Dan motif perusahaan mencari laba, motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya semaksimal mungkin, dan motif kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.